dengan technical full besok kita bahas mulai dari candlestick, mulai dari pola candlenya, chart patternnya, kemudian nanti kombinasi candle itu seperti apa, membacanya. Kita nanti akan lanjut di materi technical, khusus di materi technical. Technical. Oke, silakan. Pak, yang apa tadi yang averaging yang masih menurut Pak tadi Bapak ada catatan itu terus dengan lot-lotnya Bapak yang 1,25, 0,75, 0,55 Pak. Oke. Nah ya, nah itu kan Bapak kan ngasih contoh kan naik sel 1 lot, terus 2 lot, terus 4 lot, 2 kali lipat, 2 kali lipat nih Pak. Nah, sedangkan contoh yang Bapak itu kan tadinya sel 1,25, Iya. 0,55, terus 0,75. Nah, itu apakah karena Bapak masuknya sudah dengan lot ini? Iya, betul. Untuk ini ketahanan Bapak pakai lotnya kecil, karena kalau Bapak masuk awal 0,55 mungkin tambah naik 0,75, 1,2 mungkin gitu ya Pak? Tepat sekali. Kenapa saya menggunakan lebih kecil? Karena memang di awal sudah besar. Kalau sudah besar kita tidak bisa maksa dengan lebih besar lagi, karena pasti hancur. Karena ini ketahanan kita yang kita perhatikan. Kenapa kita tidak langsung yang besar? Kita uji yang mulai yang kecil. Nanti baru ketika naik lagi, nah di sini kita hajar lebih besar. Dihajar lebih besar pun tidak boleh dengan seenaknya sendiri. Kita 125 misalkan. Tidak bisa begini, nanti naik sebentar lagi habis lagi. Tetap kita jaga ketahanan. Kalau mungkin saya pernah di awal ini 0,25, betul nanti yang disampaikan Ibu, mungkin ini saya 55, mungkin 0,75, mungkin 1,25, betul sekali. Ya itulah seperti itu yang kita pikirkan. Ya kira-kira seperti itu Bu. Jadi yang kalau kita sudah masuk di awal sudah besar, kita tidak ngawur, kita tidak seenaknya kita masukkan lot, tetapi tetap memperhatikan ketahanan. Ketahanan itu dari mana? Lihat gampang, kalau di HP kita lihat kiri atas itu aja sudah. Saya selalu pakai HP kok Bu. Jadi saya entry, saya semuanya pakai HP. Kenapa enggak pakai komputer? Saya sudah terbiasa lama pakai HP ya, sehingga tangan ini kemudian enak gitu loh. Kalau di laptop, di komputer selalu meraba-raba. Ya memang dulu di awal pakai laptop, tapi lebih HP lebih familiar, jauh lebih familiar. Walaupun saya menghadapi komputer banyak, tapi selalu HP ini di tangan untuk nanti entry-nya Bu, begitu. Yang di atas itu dijaga yang maksimal 20% itu ya Pak ya? Betul. Jadi 20%, maksimal 20%. Kenapa kalau sudah 20% pasti saya cut loss bagian. Mungkin yang jauh dari runningnya saya cut loss duluan. Pasti. Silakan dilihat video, semua video saya yang ada recovery. Pasti kalau sudah mencapai 20-25% pasti ada yang saya habisi. Yang mana ya kita lihat kondisi, biasa yang paling jauh lotnya besar, saya habisi duluan. Begitu caranya Bu. Jadi kita perhatikan adalah ketahanan di sini ya, untuk menjaga biar fresh, tetap kekuatannya ada. Kalau tidak dikurangi tambah lemah. Ketahanan makin lemah, nanti kena gonjangan sebentar, nggergesi Bu. Nggergesi itu panas dingin bahasanya gitu. Harusnya kalau sudah 20% ya Pak, kalau Ya, sudah kelihatan 20%. Ini bisa di close duluan, kemudian ditambah lagi bisa. Coba nanti praktekkan 20%, sebagian di close dulu, nanti tambah lagi masih bisa lagi. Jadi ketahanan akan kembali fresh lagi, meskipun logikanya kan berkurang karena modanya berkurang. Maka ya tentu kita tetap perhatikan di sana. Ketahanan tetap selalu kita perhatikan dan perhitungkan. Nah itu Pak, kenapa setelah 1,25 untuk tingkat ketahanan ya, kenapa nggak 0,25 juga Bapak? 0,55 sudah dengan 0,25 Refleks Bu. Jadi itu refleks. Jadi kayak refleks. Jadi saya ngambil yang enggak terlalu kecil, refleks aja. Maksud saya biar ada tambahan nanti kalau dia turun, ada tambahan dari lot 0,55. Kenapa enggak panggil yang kecil? Refleks. Jadi refleks itu
bergerak dengan cepat, Bu. Maka kebiasaan itulah yang harus kita lakukan. Karena sudah terbiasa, refleks. Nanti ini cepat aja. Bahkan terkadang ngetiknya salah 5,00 gitu. Tidak bisa langsung kling ditolak karena sangat besar. Saking kita memang bergerak cepat, kalau kita tidak cepat nanti parketnya betul-betul sudah berubah lagi. Ya, kalau kita lihat, kalau mungkin jenengan lihat videonya, pasti bergerak cepat, tek 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 tek, close, tek 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 tek, entry sudah selesai gitu. Ya, mungkin seperti itu, Bu. Jadi ini kebiasaan nanti yang membuat kita lebih refleks di dalam menjalankan atau mengatur keuangan kita. Yang terpenting tidak ngawur dengan angka-angka yang luar biasa, tetap dalam batasan kewajaran. Bagi saya kewajaran di ketahanan yang cukup gitu, Bu. Ya Pak, makasih Pak. Oke, makasih. Ada lagi mungkin pertanyaan? Ada lagi pertanyaan mungkin yang mau disampaikan? Jangan bertanya teknikal dulu karena ini masih berkaitan dengan money management dan risk management. Bahkan kita alokasikan 2 hari penuh untuk money management dan risk management karena saking penting dan perlunya di dalam trading, saking vitalnya dalam dunia trading, maka ini kita sampaikan lebih daripada yang lain. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Selamat malam Pak Wijaya, Tatang Pak. Oke, selamat malam Pak Tatang. Mau ditanyakan monggo. Ada Pak Wijaya, ya. Tadi kan ada leasing, ada pos, Oke. ada leasing, dan ada trading. Nah, kalau seandainya sanksi BSD itu kan nambah bisa ke arah bisa berlawanan. Bisa sell, nambah lagi sell, Iya. bisa juga kan Mm-mm. yang mati di pos atau tidak di pos juga karena dikirakan itu turun akhirnya langsung saya kembali gitu Pak, naik gitu Pak. Perkiraan naik ternyata naik juga tapi dikit langsung melonjak lagi. Nah di situ sudah ada 3 transaksi misalnya gitu entry-nya. Tapi ini ternyata pergerakannya itu bolak-balik Pak, kayak dihitung cepat sekali, ininya itu intensitas sekali gitu. Nah itu kan pergerakannya ke atas 5, ke bawah 6, ke atas 6, ke Bawah bawah 5 lagi. 4. Itu kan apa yang mau diharapkan gitu kan dari situ. Bisa baik. Itu lebih close aja semua Pak ya. Kalau saya Pak, kalau menurut saya cari titik terkecilnya kita ruginya. Kita cari titik terkecil kita rugi, habis itu saya lebih baik close semuanya. Menunggu sampai ada kepastian, bukan maksudnya kejelasan ya. Kepastian di dalam artian kalau misalkan di situ breakout atau breakout sekalian ya. Misalkan di situ ada begini, nanti sekalian breakout sekalian atau breakout ke bawah sekalian. Karena kalau model begini sideways atau market datar itu ditunjukkan begini. Jadi naik kemudian turun lagi hampir sama, naik lagi hampir turun lagi. Nah, ini membahayakan. Ini kalau salah kita nanti bisa kacau, kita punya buy misalkan. Nah, ini ternyata luar biasa, ini kita sangat berbahaya. Kecuali kalau misalkan lotnya lot gurem ya, lot kecil misalkan tidak masalah. Kalau lotnya lot besar, saya lebih cenderung segera exit ya. Saya lebih baik cepat kita keluar dari zona yang membahayakan ini. Nanti kita cari peluang lagi ketika ada breakout. Nah, kita cari peluang lagi di sini misalkan ya begitu. Yang sekali itu juga bisa, cuman itu terlalu cepat gitu Pak. Iya, ya itulah biasa dengan bekerja cepat begitu Pak. Kenapa kita selalu sampaikan belajarlah untuk satu melihat menganalisa dengan cepat, yang kedua melakukan keputusan dengan cepat. Termasuk kita close, kita lakukan recovery. Kalau saya memang begitu, walaupun rugi saya close duluan kalau tidak jelas, daripada bingung. Saya jarang sekali menggunakan locking atau hedging. Yang banyak orang pakai locking atau hedging. Ini biasa kalau yang bingung-bingung begini, tapi saya tidak suka dengan begini. Terus terang saya tidak cocok dengan hedging karena selalu di belakangnya nanti rugi, bisa dua-duanya. Tapi kalau saya close duluan, saya tenang, saya siapkan amunisi lagi,
saya siapkan psikologi mental saya, nanti baru hajar. Ya selalu begitu. Bahkan dulu pas live juga begitu sama. Saya close duluan ini teman-teman. Nanti silahkan yang menunggu monggo, tapi saya close duluan. Nanti saya ambil peluang lagi. Begitu ada peluang kita masuk lotnya besar lagi, selesai. Gitu. Ya begitu Pak. Itu banyak nanti terkait dengan keberanian untuk mengambil resiko. Kalau masih belum jelas lebih baik keluar duluan. Belum jelas itu, nggih, belum jelas itu kalau misalkan marketnya begini loh Pak. Jadi ini belum terlalu jelas. Begini, sama begini. Nanti kalau ada break salah satu baru. Ya, ya. Itu Pak, kira-kira Pak. Kalau misalkan begini, kalau arahnya begini, ini hati-hati kalau arah begini melenceng begini sudah mulai ke bawah, kita tidak perlu ikut yang ini. Tadi sudah saya jelaskan ini di Nasdaq ya, potensinya akan turun, betul-betul turun. Di XAU, coba perhatikan di XAU tadi saya sampaikan anak panah saya tadi di pagi saya sampaikan turun. Nah, turun kemudian sampai di mana? Tadi ada support 1, support 2. Sekarang berada di support 2. Persis di sekitaran support 2 ya. 18,16,87 sekarang lebih sedikit lah. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita melihat kecenderungan, sudah ada kecenderungan, lebih baik ikut yang kecenderungan. Kalau belum, kalau misalkan dalam kondisi yang masih kotak, masih belum jelas seperti ini, lebih baik aman kita keluar dulu dari zona itu. Ngeri Pak nanti kalau kita kena imbasnya dari yang bergerak panjang. Ya gitu Pak, kira-kira Pak Tatang nanti perbanyak latihan, perbanyak keberanian di sana. Oke, sama-sama Pak. Ada lagi ini yang mau ditanyakan apa ini? Pak, mohon penjelasan kriteria GU, karakteristik GU. Oke, nanti saya catat pertanyaannya, karakteristik GU. Nanti akan saya jelaskan di lain waktu karena kita sudah masuk di apa namanya tadi money management, risk management, belum masuk di apa namanya teknikal, maka saya simpan, saya catat dulu. Nanti ada waktu saya akan jawab karakteristik ya di GU. Itu kira-kira, mohon maaf Pak Nil, nanti ada lain waktu kita akan coba jawab. Sementara fokus kita tadi hari ini ke money management dan risk management. Besok kita mulai ke teknikal. Oke, terima kasih teman-teman semuanya sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Hari ini 2 hari terakhir kita masuk di materi yang paling vital yaitu money management, risk management. Mudah-mudahan nanti bisa untuk dicoba untuk dipraktekkan dulu. Terkait dengan resiko, terkait dengan batasan profit, kemudian terkait dengan recovery. Ini nomor 1 dulu dicoba dulu. Kemudian setelahnya itu kita baru nanti ke analisa teknikal. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita akhiri pertemuan kelas malam hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Besok jamnya sama. Nanti hari Jumat kita libur karena pasarnya juga libur. Jadi mungkin terakhir besok sore ya. Nanti kita lanjut hari berikutnya. Terima kasih. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan selamat beristirahat.